Statistika di kelas 8 kita mulai dengan ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data itu terdiri dari 3, yaitu min atau rata-rata, median atau nilai tengah. Setelah data diurutkan, datanya harus urut dulu baru kita bisa menentukan nilai tengahnya. Lalu modus itu adalah data yang paling sering muncul. Ya, data yang paling sering muncul itu modus. Sedangkan ukuran penyebaran data itu ada jangkauan, ada kuartil bawah, kuartil tengah, kuartil atas. Atau juga biasa disebut kuartil 1, kuartil 2, atau kuartil 3. Nah, kuartil tengah di sini sama artinya dengan median. Median itu ya biasa ditulis Q2 atau kuartil tengah. Kita juga akan mempelajari tentang jangkauan interkuartil dan juga simpangan. Gitu ya. Kita ke contoh soal. Contoh soal yang pertama saya ambilkan dari data tunggal. Artinya data itu tidak ditampilkan dalam bentuk tabel yang banyak ataupun data yang berupa diagram batang. Ya, ini hanya data tunggal, soal sederhana yang bisa kita kerjakan. Diketahui data nilai ulangan matematika sebagai berikut: 70, 40, 50, 60, 70, 50, 40, 70, 80, 90, 60. Dari data tersebut tentukanlah min, median, modus, jangkauan interkuartil, dan simpangannya. Ya, kalau kita lihat data ini, data tersebut kita tentukan minnya. Min itu kan rata-rata, ya. Rata-rata bisa kita peroleh dengan cara menjumlahkan semua data. Ini semua datanya kita jumlah, lalu kita bagi dengan banyaknya data. Ya, kita jumlahkan semuanya, lalu kita bagi. Ini ada berapa kali ulangan atau ada berapa kali data nilai ulangan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 data. Banyak datanya ada 11. Lalu jumlah datanya bisa kita tambahkan dengan 70 tambah 40 tambah 50 tambah 60 tambah 70 tambah 50 tambah 40 tambah 70 tambah 80 tambah 90 tambah 60. Gitu ya. Kita tentukan minnya atau rata-ratanya. 7 tambah 4, 11, tambah 5, 16, 16 tambah 6, 22, 22 tambah 7, 29, 29 dengan 5, 34, 34 dengan 4, 38, 38 dengan 7, 45, 45 dengan 8, 53, 53 dengan 9, 62, 62 dengan 8, dengan 6, 68. Ya, 680 kita bagi dengan 11. Karena tadi banyak datanya ada 11 ya. Ini hasilnya 6. Caranya seperti ini. 680 bagi 11. 6 itu hasilnya 66. Kita kurang ya. 2. Setelah pengurangan hanya boleh menurunkan satu angka, 20. 20 dibagi 11, 1. Ini 11. Kita kurang, ini 9. 9 dibagi 11 tidak bisa. Kita pinjam 0. Ingat kalau pinjam di sini koma. 90 bagi 11, 8. Ini 88. Ya. Bisa lagi 2. Nanti berkelanjutan. Nah, kita ambil 2 angka saja ya. 61,81. Ini rata-ratanya. Sekarang kita mencari median. Untuk median, sudah saya sampaikan di awal bahwa data ini harus
diurutkan terlebih dahulu. Ya, jadi data ini mau saya urutkan dulu, baru kita mudah menentukan nilai tengahnya atau data tengahnya, data rata-ratanya. Data yang paling kecil atau nilai yang paling kecil dari ulangan tersebut itu adalah 40. 40. Ya, 40-nya ada berapa kali? Kita urutkan dulu. 2. Di 2 ya, 40. Oke, 40. 40. Ingat dicoret biar nggak terlewatkan, begitu ya. Setelah 40 kita 50, 50, 50, ada 2 juga. 50, 50. 60. Lalu 60, 1, 2. Oke, 2. 60 ini juga ada 2. Lalu ke 70, 1, 2, 3. 70-nya ada 3. Lalu ke 80, ada 1. 90-nya ada 1. Ya, kita hitung ulang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Betul, datanya ada 11. Sudah kita urutkan dari yang kecil ke yang terbesar. Nah, nilai tengahnya bisa kita tentukan dengan mudah. Kita coret. Kita coret ya. Dari ujung sini. Coret 1, coret 1. Tuh, coret lagi, coret lagi. 50, ini 70, ini 50, ini 70, ini 60, ini 30. Nah, nilai tengah yang tidak tercoret ini adalah medianya. Begitu. Jadi pencoretan itu kita gunakan untuk mempermudah mencari data yang di tengah. Ya, jadi kita bisa menuliskan medianya adalah 60. Nilai tengahnya itu 60. Ya. Kok tahu tengah? Coba aja dihitung. Sebelah kiri ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 data di sebelah kiri ya. Sebelah kanan ada 1, 2, 3, 4, 5. Sama kan? Kiri 5, kanan 5. Itu sudah benar bahwa nilai tengah atau data tengahnya adalah 60. Begitu. Lalu kita tekan modus. Modus. Modus itu adalah data yang paling Nilai yang paling sering muncul. betul. Ya, di sini ada 40, 50, 60, 70, 80, 90. Yang paling sering muncul adalah nilai 70. 70. Ya, 70 itu 70. munculnya 3 kali ya. Nek 60 hanya 2, 50 hanya 2. Ini 70-nya muncul 3 kali. Paling banyak. Berarti modusnya 70. Oke. Lalu kita ke jangkauan. Jangkauan itu bisa kita tentukan dengan data tertinggi dikurangi data terendah. Nah, ini nilai tertingginya 90, 90. 40. 90 dan 40. Tinggal kita kurangkan. 90 kurangi 40. 50. Begitu. Jadi jangkauannya 50. Jangkauan interkuartil. Nah, untuk menghitung jangkauan interkuartil kita harus tahu dulu kuartil atas dan kuartil bawah. Kuartil atas dan kuartil bawah kita bisa tentukan dengan cara sama seperti mencari median. Saya ganti pen warna. Ya, tadi ini medianya tuh 60. Berarti ini disebut kuartil tengah atau Q2. Nah, sisanya, data sisanya dari sini sampai ke sini, kita bisa tentukan Q1-nya. Q1-nya ya kita hitung lagi. Nih ya, coret 1 di sini, coret 1 di sini. Coret 1 di sini, coret 1 di sini. Nih, kita dapatkan tengah-tengahnya ini. Inilah yang dinamakan Q1 atau kuartil bawah. Tuh, Q1 kuartil bawah. Lalu yang atas juga sisanya ini ya, kita ambil sisanya dari sini. Dari 70 sampai 90. Coret 1, coret 1.
Coret lagi depan, coret lagi belakang. Nah, ini dia. Inilah yang kita sebut dengan Q3 atau kuartil atas. Setelah tahu Q1 dan Q3, kita bisa menentukan jangkauan interkuartilnya. Kita bisa menentukan jangkauan interkuartil ya. Saya tulis JI saja biar tempatnya muat. Jangkauan interkuartil kita dapatkan dari Q3 kurangi Q1. Itu Q3-nya 70 kurangi 40. Maaf, 50. Ya. Hasilnya 20. Gitu? Paham ya? Sampai J, jangkauan interkuartil. Masih ada satu tentang simpangan. Simpangan, sebenarnya simpangan itu yang dimaksud simpangan kuartil juga. Simpangan kuartil. Simpangan kuartil kita bisa menentukan dari jangkauan interkuartilnya kita bagi 2. Jangkauan interkuartilnya kita bagi 2. Oke ya. Simpangan kuartil. Bisa kita tentukan dari setengah Q3 kurangi Q1. Berarti setengah dari 70 dikurangi 50. Setengah dikali 20. 10. Begitu. Ya, ini simpangan kuartilnya, ini perhitungannya. Bu, mau saya screenshot bentar, Bu. Boleh, silahkan. Ya. Sudah? Ya, Bu. Yang simpangan kuartil. Simpangan kuartil. Simpangan kuartil. Sudah? Lanjut ya. Oke. Bentar, Bu. Oh, belum. Bentar. Sudah. Oke. Kalau tadi kita menghitung ukuran pemusatan dan ukuran penyebaran data pada data tunggal, sekarang kita mencoba menghitung ukuran pemusatan data dan ukuran penyebaran data pada data berkelompok. Data berkelompok itu biasanya ditampilkan dalam bentuk tabel ataupun diagram batang atau juga urutan data saja, urutan data tapi datanya itu berjumlah 50 atau 40 data yang cukup besar, cukup banyak. Nah, itu disebut juga data berkelompok ya. Kali ini saya membahas tentang data berkelompok yang ditampilkan dalam bentuk tabel. Gitu ya. Oke, ini tabel berikut menunjukkan lama tidur di waktu malam beberapa siswa kelas 8. Dari data di atas, temukanlah informasi ukuran pemusatan data dan ukuran penyebaran datanya. Kita belajar dulu membaca tabelnya. Lama tidur 4 jam, frekuensinya 1. Itu artinya ada satu anak yang lama tidurnya selama 4 jam. Lalu lama tidur 5 jam, frekuensi 2. Itu artinya ada 2 anak yang
lama tidurnya itu 5 jam. Sampai nanti lama tidur 8 jam itu ada 2 anak juga. Jadi frekuensi itu bisa dikatakan banyaknya data, banyaknya anak yang tidurnya selama 4 jam atau 5 jam atau 6 jam atau 7 jam atau 8 jam. Kalau kita simak data ini sebenarnya sudah urut. Kenapa, Bu? Nah, itu lama tidurnya sudah urut 4, 5, 6, 7, 8. Tidak acak, itu sudah urut. Jadi nanti mempermudah kita dalam menentukan medianya. Gitu. Yang pertama kita akan hitung tentang ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data terdiri dari 3, min, median, modus ya. Kita cari minnya dulu. Ya, yang pertama kita cari minnya dulu, min atau rata-rata. Kita harus tahu total datanya dulu. Nah, ini kita kalikan. 4 kali 1, 5 kali 2, 6 kali 3. Ya, 4 kali 1, 4. 5 kali 2, 10. 6 kali 3, 18. 7 kali 2, 14. 8 kali 2, 16. Lalu kita bagi dengan banyaknya data. Banyaknya data boleh kita peroleh dari menambahkan ini. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 2 tambah 2. Ya. Jadi ini ada totalnya ada 10 data atau 10 anak. Nah, gitu caranya kita tambahkan 14 ditambah 18, 32. 32 ditambah 14, 46. 46 ditambah 16, 62. Dibagi 10, hasilnya 6,2. Jadi rata-rata atau min rata-rata dari lama tidur anak kelas 8 itu adalah 6,2 jam. Gitu ya. 2, kita menentukan modusnya atau data yang paling sering untuk permasalahan ini adalah lama tidur yang banyak dialami oleh anak kelas 8 itu adalah 6 jam. Kok tahu, Bu? Ya ini untuk mencari modus di tabel itu lihat saja frekuensi tertingginya. Ini ada 1, 2, 3, 2, 2. Lah, frekuensi tertinggi kan ada 3. 3 ini pada durasi 6 jam. Jadi modusnya adalah 6 jam. Ya, 6 jam. Lihat frekuensi tertinggi, ketemu modus. Oke, nomor 3. Median. Untuk menentukan median data berkelompok, kita punya rumus. Yang pertama harus dilihat adalah data ini berjumlah genap. Ada 10 data berjumlah genap. Maka untuk menentukan mediannya kita pakai rumus ini. Median itu kan Q2. Ya, setengah dikali XN per 2 ditambah X N per 2 ditambah 1. Bu, X itu apa? X itu adalah lama tidur. N itu adalah total frekuensi atau banyaknya anak. Gitu ya. Ya, kita dulu cari dulu lebih enak gini. X N per 2 ini artinya data di mana letaknya pada 10 bagi 2. Data kelima. Nah, ini maksudnya gini. Data kelima. Data kelima itu dapat kita cari dari data pertama itu 4. Data urutan 3 dan 4 itu 5. Data urutan ke 4, 5, dan 6 itu adalah data 6. Nah, data keurutan kelima itu yang dimaksud adalah 6. Tuh. Terus yang ini, X N per 2 ditambah 1.
Ini artinya X5 tambah 1, X6 itu data ke-6. Data ke-6 kita tambah hitung lagi ini. Data pertama, di sini data kedua dan ketiga, di sini data ketiga, keempat, 5, dan 6. Sama ini 6. Nah, bisa kita tinggal masukkan ke sini. Q2 sama dengan setengah Xn per 2 tadi hasilnya 6 ditambah Xn per 2 tambah 1 ini juga 6. Nah, setengah dari 12 itu 6. Gak rumit ya, Bu? Tidak rumit, hanya harus jeli dan teliti. Untuk menentukan medianya kita pakai rumus. Kalau datanya itu tidak berkelompok, kita urutkan, kita coret kiri dan coret kanan itu selesai. Nah, ini kalau datanya berkelompok itu datanya banyak. Apa iya? Kita mau urutin satu persatu kan tidak. Begitu. Ya, boleh dicatat dulu. Mau saya screenshot, Bu. Ya. Sudah, Bu. Oke. Sudah ya. Min, median, modus itu ukuran pemusatan data. Selanjutnya kita akan mencari ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran datanya kita akan menentukan jangkauan, jangkauan interkuartil, dan simpangan. Oke ya. Saya lanjutkan di sini. Datanya tadi saya tulis ulang. Ada lama tidur, ada frekuensi. Tadi dari 4, 5, 6, 7, 8. 8 saja ya. Mbak 8. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 2, 2. 1, 2, 3, 2, 2. Oke. Ya, kita mau menentukan yang pertama kita tentukan jangkauannya dulu. Jangkauan. Jangkauan itu didapatkan dari data terbesar yaitu 8 dikurangi data terkecil 4. Kan? Hasilnya 4. B. Jangkauan interkuartil. Jangkauan interkuartil. Untuk menentukan interkuartil kita harus cari dulu Q1-nya berapa, Q2-nya berapa. Nah, Q1-nya kita tentukan dari X 1/4 N ditambah 2. Ini khusus untuk data genap ya. Data X 1/4 dikali N-nya 10 karena total dari frekuensi ini adalah 10. 10 ditambah 2 itu sama dengan X 12/4 yaitu X3 atau data ketiga. Nah, X3 itu artinya data ketiga. Kita cari ini data pertama ada di sini, data kedua dan ketiga ada di sini. Jadi Q1-nya atau kuartil bawahnya adalah 5. Gitu ya. Sekarang kuartil ketiga, kuartil atas. X3/4 N ditambah 2. Ya, sama dengan X 10 tambah 2, 12
kali 3 bagi 4. Itu kan 36 dibagi 4. 36 bagi 4 itu 9. Data ke 9. Ya, kita hitung. 1 tambah 2, 3. 3 tambah 3, 6. 6 tambah 2, 8. Nah, otomatis data urutan ke 9 ada di sini. Yaitu 8. Kalau begitu jangkauan interkuartilnya JI sama dengan 8 dikurangi 5, 3. Lalu simpangan kuartilnya setengah dari 8 kurangi 3. Sampai dengan 1/2. Begitu. Pakai rumus ya. Kalau dia datanya tabel menentukan median Q1, Q2, Q3 pakai rumus. Rumus genap dan ganjil itu berbeda. Genap dan ganjil itu berbeda. Nah, ini kita khusus ketemu data yang genap. Tuh. Saya screenshot lagi ya, Bu. Silahkan. Sebentar, Bu. Belum selesai saya, Bu. Oke. Ada berapa anak ya? Oke. Oke, Bu. Sudah, Bu. Halo, apakah sudah selesai? Udah, Bu. Sudah. Halo. Kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup dulu perjumpaan kita. Terima kasih sudah bergabung. Silahkan share ke materi ke teman-teman ya. Kalian Ya, Bu. juara hari ini. Selamat melanjutkan belajar dan ingat selalu 3M. Bye-bye.